Halo, aku Kiki. Saat ini aku sedang berada di pinggir sungai. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya bisa mengetahui lebar sungai ini. Apakah kamu dapat membantuku? Anak-anak, gimana ya kita bisa membantu Kiki untuk menghitung lebar sungai? Yuk kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Indra, dalam pembelajaran matematika. Pada kegiatan kali ini, kita akan belajar tentang konsep kesebangunan pada bangun datar. Dengan mempelajari konsep kesebangunan, kita dapat membantu Kiki menyelesaikan permasalahannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar yang sebangun. Kemudian, kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep kesebangunan pada bangun datar secara umum dan dilanjutkan dengan konsep kesebangunan pada segitiga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita perlu mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang pecahan senilai dan perbandingan senilai. Pecahan senilai dapat kita contohkan yaitu ketika ada pecahan 8 dibagi 10 itu senilai dengan 4/5. Karena 8 dibagi 2 menghasilkan 4 dan 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Jadi kedua bilangan itu 8 dan 10 dapat dibagi 2 sehingga menghasilkan 4/5. Contoh lain yaitu pecahan 6/9 dapat kita sederhanakan menjadi 2/3 dengan membagi antara pembilang dan penyebut dengan 3. 6 dibagi 3 menghasilkan 2, 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Selanjutnya yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain juga semakin besar. Contohnya, 10 km perjalanan membutuhkan 1 liter air. Maka, untuk 20 km perjalanan membutuhkan 2 liter air. 30 km perjalanan membutuhkan 3 liter air, dan seterusnya. Apabila satu variabel kita kalikan dengan 2, maka variabel yang lainnya menjadi 2 kali lipatnya. Begitu pula apabila satu variabel dibagi dengan 2, maka variabel yang lain juga dibagi dengan 2. Perhatikan contoh bangun datar yang sebangun berikut ini. Yang pertama ada persegi ABCD dan persegi PQRS. Kedua persegi tersebut merupakan bangun datar yang sebangun. Kemudian ada persegi panjang berwarna kuning yang berukuran 20 x 10 cm dan persegi panjang berwarna ungu yang berukuran 10 x 5 cm. Keduanya juga merupakan bangun datar yang sebangun. Ya, lalu bagaimana contoh bangun datar yang tidak sebangun? Perhatikan dua buah bangun datar berikut ini. Bangun datar kuning adalah sebuah persegi dengan sisi 5 cm.
Sedangkan bangun datar yang berwarna hijau adalah sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan 2 cm. Kedua bangun tersebut bukan merupakan bangun datar yang sebangun. Selain itu, ada juga dua segitiga dengan sisi 4 cm dan 3 cm, serta segitiga dengan sisi 5 cm dan 12 cm juga bukan merupakan bangun datar yang sebangun. Dapat kita perhatikan bahwa pada kasus segi 4 di situ untuk sudut-sudutnya sudah sama 90 derajat. Hanya saja sisi-sisi yang bersesuaian tidak senilai atau perbandingannya tidak sama. Jadi, dua buah bangun yang sebangun memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Ya, lalu bagaimana cara kita dapat menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian? Perhatikan segi 4 berikut ini. Segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Sudut-sudut yang bersesuaian antara dua segi 4 tersebut adalah sudut ABD bersesuaian dengan EFG. Sudut BCD bersesuaian dengan sudut FGH. Sudut ABC, ACD bersesuaian dengan sudut EHG. Dan sudut BAD bersesuaian dengan sudut FEH. Kalian dapat melihatnya dari simbol-simbol yang ada. Kemudian, untuk sisi-sisinya, sisi yang bersesuaian dengan AB adalah sisi EF. Kenapa seperti itu? Karena sisi AB dan sisi EF diapit oleh sudut yang besarnya sama, yaitu sudut BAD dan sudut FEH, kemudian sudut ABC dan sudut EFG. Begitu pula dengan sisi BC bersesuaian dengan FG dan sisi CD bersesuaian dengan GH serta sisi AD bersesuaian dengan EH. Supaya kalian lebih memahami bagaimana dua bangun yang sebangun itu, perhatikan persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS berikut ini. Kita akan membuktikan apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun atau tidak. Diketahui bahwa PQ bersesuaian dengan AB, SR bersesuaian dengan DC, PS bersesuaian dengan AD, dan QR bersesuaian dengan BC. Kemudian, perbandingan masing-masing sisi yang bersesuaiannya, PQ banding AB sama dengan 10 banding 20 sama dengan 1 banding 2. SR banding DC sama dengan 10 banding 20 sama dengan 1/2. PS banding AD sama dengan 5/10 sama dengan 1 banding 2. Dan QR banding BC sama dengan 5/10 sama dengan 1 banding 2. Karena PQ per AB sama dengan SR per DC sama dengan PS per AD dan sama dengan QR per BC yaitu sama dengan setengah, maka perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sama. Kemudian, dua persegi panjang di samping juga memiliki sudut yang besarnya sama semua, sehingga pasti sudut yang bersesuaian juga sama. Dapat disimpulkan bahwa persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS adalah dua persegi panjang yang sebangun. Oke, sekarang coba kalian berlatih secara mandiri. Tentukan dan buktikan apakah segi 4 ABCD berwarna ungu dan segi 4 ABCD berwarna biru merupakan dua buah segi 4
atau persegi panjang yang sebangun. Silahkan kalian kerjakan. Lalu bagaimana dengan dua segitiga yang sebangun? Apakah memiliki syarat yang sama? Ya, betul sekali. Dua segitiga yang sebangun itu juga memiliki ciri-ciri yang sama atau syarat yang sama. Yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Secara tidak langsung ketika sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka pastilah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Perhatikan segitiga AED dan segitiga ABC. Keduanya merupakan dua segitiga yang bertumpukan. Pada segitiga ABC dan segitiga ADE, dapat diketahui bahwa besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE. Kenapa? Karena keduanya merupakan sudut yang saling sehadap. Kemudian, besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAC. Karena keduanya merupakan sudut yang berhimpit. Karena telah terdapat dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, jadi segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. Lalu bagaimana ya cara kita membantu Kiki dengan menerapkan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahannya? Kita bisa lihat terlebih dahulu gambar sungai yang Kiki akan hitung lebarnya. Baik, sebelumnya kita cari dulu salah satu benda, bisa berupa pohon ataupun batu sebagai titik acuan yang berada di seberang tempat berdirinya Kiki ya. Saya ambil di sini satu batu ya, saya beri nama sebagai titik O. Kemudian selanjutnya tancapkan dua kayu yang berada di seberangnya Kiki berdiri. Kemudian dua kayu itu harus membentuk sebuah garis lurus dengan titik O itu. Ya, ditancapkan seperti ini, harus membentuk garis lurus seperti ini. Kemudian diberi nama, saya beri nama titik A dan titik B. Selanjutnya kita menancapkan lagi dua kayu lagi. Sedemikian hingga juga sama membentuk garis lurus ya, dua terhadap titik O. Tapi keduanya juga harus sejajar. Ruas garis yang terbentuk antara titik A dengan kayu, titik B dengan kayu harus sejajar. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah, kita perlu membuat ilustrasi yang lebih jelas. Ya. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Ada dua segitiga. Kalau kita perhatikan di situ ada segitiga AOD dan segitiga ABC. Segitiga ini kasusnya mirip dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya sudah kita buktikan bahwa dua segitiga tersebut adalah dua segitiga yang saling sebangun. Nah, kali ini untuk dua segitiga ini apakah saling sebangun? Coba kita perhatikan bahwa sudut OAD, sudut OAD dan sudut OBC itu merupakan sudut yang saling sehadap. Maka pasti besarnya sama. Kemudian sudut AOD dan sudut BOD itu merupakan sudut yang saling berimpit. Kalau sudut yang saling berimpit pastilah besarnya sama. Karena ada dua sudut yang besarnya sama, maka dua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Nah, sebelumnya kita ukur dulu
jarak antar tongkatnya, jarak antara tongkat A dengan tongkat B, misalnya kita temukan jaraknya yaitu 4 meter. Kemudian jarak antara tongkat B dengan C misalnya 8 meter. Kemudian kita cari hitung lagi jarak antara tongkat A dengan tongkat D, misalnya ditemukan 6 meter, seperti ini. Kemudian kita misalkan, karena kita akan mencari titik OA ya, garis ruas garis OA yang dimana di situ adalah jarak antara sungai ya, maka kita misalkan sebagai X misalnya. Nah, kita tahu bahwa segitiga OAD itu sebangun dengan segitiga OBC. Karena sebangun maka diperoleh OA dibanding OB sama dengan AD dibanding BC. Ya, kita tahu bahwa OA itu besarnya adalah X, kemudian OB itu X plus 4, kemudian AD itu 6 meter, dan BC 8 meter. Selanjutnya kita kalikan silang seperti biasa, maka diperoleh 8X sama dengan 8 dikali X ditambah 4. Kita kalikan seperti aljabar biasanya, 8X sama dengan 6X ditambah 24. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 6X sehingga menghasilkan 8X dikurangi 6X sama dengan 24. Kemudian kita kurangi 8X dengan 6X menjadi 2X sama dengan 24. Maka X-nya sama dengan 12 meter. Jadi jarak antara OA atau dalam hal ini adalah lebar sungai adalah 12 meter. Jadi permasalahan yang tadi sepertinya kita anggap sulit bisa mudah terpecahkan melalui konsep kesebangunan ini. Baik, kita sudah selesai dalam belajar pada konsep kesebangunan. Sampai bertemu di next trip dan next materi. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.